Malam satu suro, malam yang sakral, keramat, dan penuh dengan misteri bagi sebagian besar masyarakat Jawa. Malam di mana gerbang antara dunia kita dan dunia gaib diyakini terbuka lebar. Tapi, tahukah kamu, ada banyak sekali larangan dan pantangan yang harus dipatuhi di malam ini? Bukan sekadar mitos, tapi sebuah kepercayaan yang diwariskan turun-temurun. Konon, melanggarnya bisa membawa petaka. Mari kita telusuri bersama. Larangan-larangan apa saja yang ada dan kisah horor di baliknya. Pertama, dan yang paling utama, adalah larangan untuk keluar rumah. Terutama setelah maghrib. Orang tua zaman dulu selalu bilang, ojo metu bengi-bengi, akeh lelembut golek mangsa. Jangan keluar malam-malam. Banyak makhluk halus mencari mangsa. Di malam satu suro, energi gaib dipercaya berada di puncaknya. Para lelembut jin dan makhluk tak kasat mata lainnya konon berpesta pora, berkeliaran bebas. Mereka yang nekat keluar rumah, apalagi dengan niat yang tidak baik atau pikiran kosong, sangat rentan menjadi incaran. Ada cerita tentang seorang pemuda yang nekat pergi mancing di malam sakral ini. Saat asyik menunggu umpannya disambar, ia merasa ada yang menepuk pundaknya. Saat menoleh, tak ada siapa-siapa. Tapi dari balik rimbunnya pohon bambu, ia melihat sepasang mata merah menyala menatapnya tajam. Tanpa pikir panjang, ia lari tunggang langgang, meninggalkan semua peralatannya. Sejak saat itu, ia sering sakit-sakitan dan mengalami ketindihan. Larangan kedua adalah tidak boleh mengadakan pesta atau hajatan besar yang sifatnya penuh hura-hura. Malam satu suro adalah malam untuk introspeksi, refleksi diri, dan berdoa. Bukan untuk bersenang-senang. Mengadakan pesta pernikahan, khitanan, atau acara hiburan lainnya dianggap tidak menghormati kesakralan malam tersebut. Ada kepercayaan bahwa mengadakan keramaian di malam ini sama saja dengan mengundang para makhluk gaib untuk ikut bergabung. Kisah yang beredar menceritakan sebuah keluarga kaya yang tidak percaya mitos dan tetap menggelar pesta ulang tahun mewah. Awalnya semua berjalan lancar. Musik berdentum kencang, tamu-tamu tertawa riang. Tapi tepat tengah malam, listrik tiba-tiba padam. Dalam kegelapan, terdengar suara tawa melengking yang bukan berasal dari para tamu. Saat lampu menyala kembali, beberapa tamu ditemukan pingsan dengan wajah pucat pasi. Mereka mengaku melihat sosak-sosak mengerikan ikut menari di antara mereka. Selanjutnya, jangan berbicara sembarangan, mengumpat, atau berkata kotor. Ucapan adalah doa. Dan di malam satu suro, setiap kata yang keluar dari mulut kita diyakini memiliki kekuatan lebih. Berkata kasar atau sombong bisa dianggap sebagai tantangan bagi para penunggu. Ada baiknya kita mengisi malam ini dengan berzikir, membaca doa, atau paling tidak menjaga lisan kita agar tetap sopan. Cerita mistisnya, ada sekelompok remaja yang iseng nongkrong di sebuah tempat angker pada malam satu suro. Salah satu dari mereka dengan congkaknya berteriak, "Kalau ada hantu, keluar dong." Tak lama kemudian, motor mereka tiba-tiba mogok dan tidak bisa dinyalakan. Dari kehauan, mereka mendengar suara tangisan perempuan yang semakin lama semakin mendekat, membuat mereka lari, ketakutan meninggalkan motornya. Ada juga larangan untuk tidak pindah rumah. Malam satu suro dianggap sebagai waktu yang tidak baik untuk memulai sesuatu yang baru, termasuk menempati rumah baru. Energi negatif yang kuat pada malam itu dikhawatirkan akan ikut menghuni rumah baru tersebut, membawa sial dan ketidakberuntungan bagi penghuninya. Prosesi pindahan yang biasanya dilakukan dengan doa dan syukuran bisa menjadi sel-sel jika dilakukan di waktu yang salah. Lebih baik bersabar dan mencari hari baik lainnya. Terakhir adalah larangan untuk bepergian jauh. Mirip seperti larangan keluar rumah, tapi ini dalam skala yang lebih besar. Perjalanan jauh di malam satu suro sangat tidak dianjurkan karena diyakini banyak rintangan dan bahaya gaib di jalan. Kecelakaan aneh sering dikaitkan dengan pelanggaran pantangan ini. Konon, para makhluk halus
sengaja mengganggu konsentrasi pengendara, memunculkan penampakan mengerikan, atau bahkan membuat jalan terlihat berbeda dari aslinya, hingga menyebabkan tersesat. Semua larangan ini mungkin terdengar seperti takhayul bagi sebagian orang, tapi bagi masyarakat yang memegang teguh tradisi, ini adalah bentuk penghormatan terhadap alam, para leluhur, dan keseimbangan semesta. Percaya atau tidak, semua kembali pada diri kita masing-masing. Namun, tidak ada salahnya untuk menghargai kearifan lokal dan mengambil sisi positifnya, yaitu menjadikan malam satu suro sebagai momen untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan dan merenungkan kembali perjalanan hidup kita. Bagaimana menurut kalian? Apakah di daerahmu ada larangan serupa? Atau mungkin cerita horor yang lebih menyeramkan terkait malam satu suro? Coba bagikan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita-cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.